الذي خلق شهر رمضان أنزل فيه القرآن مباركا علينا ونعمة علينا من الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sidang jemaah majelis yang dirahmati Allah. Pertama sekali, seperti mana biasa, hari ini sama-sama kita bertahmid dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa selalu kita junjungkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin seluruhnya. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melalui puasa 28 atau 29, dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, Hari Raya Fitrah, di mana saat itulah kaum muslimin Allah limpahkan banyak rahmat dan turunkan banyak maghfirah untuk kita semua. Para alim ulama menyebutkan maghfirah dan rahmat ini di dalam beberapa kitab. Di sana para alim ulama menyebutkan bahwa disebut sebagai Idul Fitri, hari raya, karena memang di hari itulah kaum muslimin ada hadiah Allah yang sangat luar biasa yang Allah turunkan ke kita semua. Hadiah itulah kaum muslimin yang disebut dengan istilah maghfirah, dengan istilah rahmat. Inilah dua kunci, insyaallah nanti bekal kita akan kita bawa menuju ke dalam surga Jannatul Ma'wa. Kaum muslimin, kalau demikian, tidak semua maghfirah dan rahmat itu turun untuk umat Muhammad. Sebab Allah punya hak prerogatif khusus. Allah berhak memberikan apapun yang Dia mahu, dan berhak juga bagi dirinya untuk tidak memberikan apapun yang Dia tidak mahu. Dalam hal ini perlu jamaah ketahui, bukan berarti 28 atau 27 puasa kita kemarin itu diterima Allah. Bukan berarti juga 27, 28 puasa kita kemarin itu tidak diterima Allah. Sebab Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, beliau pernah menyebut bahwa amal ini menurut istilah beliau itu at-tahdzir minal iqtirar. Kata beliau, jangan selalu mengharap dengan amal, sebab amal itu bisa dihapus oleh Allah, sebab amal itu bisa ditolak oleh Allah. Ini yang menjadi terkadang rasa pesimis kita kepada Allah, yang sungguh sudah kita jalankan puasa, kita lakukan hal yang wajib, tapi ternyata pada hakikatnya tidak diterima. Tapi kaum muslimin, bukan berarti rasa pesimis ini itu Allah lihat terkadang bisa menjadi rahmat dan maghfirah yang telah kami sebutkan tadi. Mari kita bercontoh. Rasulullah pernah menyebut satu gambaran seseorang ketika nanti dia berqiyamah. Dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, Nabi pernah bercerita nanti di yaumul qiyamah itu ada salah seorang mengamalkan satu amalan, kata Nabi. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah.
Di antara kalian nanti, kata Nabi, ada salah seorang yang cukup besar amalannya. Lalu dia dikehendaki menuju ke surga. Faisbiqu alaihi kitab. Hatta ma yantihu wa bainaha illa zira', kata Nabi. Hampir satu langkah kaki orang yang beramal itu masuk ke dalam surga. Tapi tiba-tiba kaum muslimin, kata Nabi, faisbiqu alaihi kitab. Tiba-tiba datang catatan amal terbaru. Lalu dia lihatlah amal itu. Dia baca fa'amalu bi amali ahli nar. Tertulis ada sedikit catatan dosa yang perlu dihapus Allah. Kata Nabi, fayadkhuluha. Dia masuk ke dalam neraka. Sedikit lagi hampir mau masuk surga, tapi ternyata diseret Allah ke dalam neraka. Allah punya hak prerogatif kaum muslimin. Inilah yang disebut oleh Imam Nawawi tadi, fihi ta'dziru dan i'tiradi bil amal. Jangan sekali-kali mengharap amal kita itulah yang akan memasukkan kita dalam surga. Sebab amal bisa ditolak Allah. Rasulullah mengatakan cerita, ada salah seorang kalian katanya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Nanti di hari kiamat ada salah seorang yang ketika dibaca catatannya semuanya berisi amalan-amalan dosa. Hatta la yakunu bainaha illa dhira'. Ketika ia dimasukkan ke dalam neraka kaum muslimin, kata Rasulullah, faisbiqu alaihi kitab. Tiba-tiba datang catatan amal terbaru. Di sanalah dia lihat ternyata ada satu catatan kebaikan yang diberi rahmat oleh Allah. Dari ribuan dosa yang pernah dilakukan, dari jutaan kesalahan yang pernah dilakukan, satu amalan kecil yang menyebabkan dirinya, kata Rasulullah, fa'amalu bi amali ahli jannah fadkhuluha. Sedikit lagi langkah kakinya menuju ke neraka, lalu Allah membawa dirinya ke dalam surga. Bayangkan kaum muslimin, jutaan kesalahan kita perbuat, ribuan dosa kita lakukan, tapi ketika rahmat Allah turun, tak ada bisa yang menahan. Ini bukti bahwa sesungguhnya amalan puasa kita itu belumlah mungkin jaminan kita dimasukkan surga Allah. Maka Rasulullah menyarankan kita walau 2 hari lagi kita puasa, menuju kepada akhir puasa. Pesan Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah menyebut dalam riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya amalan terbaik itu, kata Nabi, ada pada ujungnya. Jika demikian, bisa jadi 28 puasa yang kita lakukan kemarin ditolak Allah, namun 2 hari terakhir diterima Allah. Maka kaum muslimin rahimahullah, pesan tadi untuk menutup semua kesalahan itu ada satu amalan terbaik, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Maka kaum muslimin, zakat fitrah ini bukan hanya berfungsi hanya sebagai kewajiban kita melaksanakan perintah Allah, tapi zakat fitrah bisa mensucikan 2 hal. Pertama, mensucikan kesalahan puasa kita. Kedua, mensucikan dosa-dosa kita. Maka 2 hari yang terakhir ini kaum muslimin, lakukanlah pengeluaran zakat atas diri kita karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahmatillah Allah, salah seorang ulama bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berpesan. Kata beliau, faman khuyira lahu fahuwa maqbulun
wa man syarra lahu fahuwa bidzalika. Kata beliau, terkadang amalan seorang hamba itu jika di ujungnya baik maka seluruhnya akan baik. Tapi terkadang ada amalan seorang hamba jika di depannya baik tapi di ujungnya buruk, maka kebaikan itu bisa menjadi buruk. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat meraih rahmat dan maghfirah Allah di hari-hari terakhir dua puasa, di hari-hari terakhir di mana kita menjalankan ibadah puasa kepada Allah. Pesan Nabi, teruslah berpuasa dengan dua metode, imanan wa ihtisaban. Imanan ini artinya al-i'tiqadu fardiyatu min Allah, meyakini puasa perintah Allah bukan karena keterpaksaan. Yang kedua, berpuasalah kata Imam Ibnu Hajar dengan talbus sawabi min Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mudah-mudahan pesan singkat ini yang dapat kami sampaikan bisa menjadikan i'tibar bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menyampaikan isi daripada Mau'izah Hasanah ini. Semoga amalan kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah, dan semoga kita mendapat fitrah yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, usikum bi nafsi bi taqwa Allah wa a'lam bishawab. Assalamualaikum